Halo, kembali lagi di channel Dedi Adit. Kali ini saya melakukan pendakian yang cukup spesial karena saya naik bareng istri dan anak pertama saya. Nggak cuma itu, kita juga ditemani Pak Erik beserta anak dan istrinya. Dan makin lengkap lagi dengan kehadiran dua guru luar biasa ikut mendaki bareng kita, yaitu Pak Guru Ale dan Pak Guru Majid. Seru banget, yuk ikutin terus perjalanan kita. Sekedar informasi, kami berangkat dari Kabupaten Kuningan sekitar pukul 2:30 pagi dan tiba di base camp Patak Banteng sekitar pukul 8 pagi. Setibanya di base camp, kami pun langsung packing. Selesai packing, saya bagi tim untuk melakukan registrasi, kemudian membeli logistik. Sembari menunggu itu semua, kami pun tidak lupa untuk sarapan di sekitaran warung yang ada di base camp. Oh ya, sekedar tips saja dari saya, untuk mendaki Gunung Prau, saya sarankan pada saat weekday, karena trafiknya tidak terlalu ramai. Oke, lagi pada apa nih? Mau beli telur. Ini ya. Ini Ibu Menteri Keuangan ekspedisi. Untuk jajanan di sekitaran base camp, menurut saya relatif terjangkau ya teman-teman. Dan menunya juga cukup variatif. Dan rasanya juga enak. Baik, bismillahirrahmanirrahim untuk semuanya. Sebelum kita memulai pendakian, kita memohon, kita berdoa kepada Allah, semoga pendakian kita Allah lindungi, perjalanan kita Allah lindungi ya. Tentunya kita berangkat dalam keadaan sehat, kita pulang juga dalam keadaan sehat dan tentunya selamat insya Allah. Sebelum berangkat, mari kita awali dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bringka diu. Bismillah. Setelah selesai berdoa, kami pun memulai petualangan ini. Sekedar informasi, jalur pendakian Patak Banteng ini tersedia ojek sampai pos 1. Untuk tarifnya dikenakan Rp20.000 per orang. Oh itu? Kalau 15.000 Uang. Gimana? Naik ojek Wani? biasa. Mantap. Jalur pendakian Gunung Prau via Patak Banteng memiliki 4 pos utama sebelum mencapai puncak. Pos-pos tersebut adalah pos 1 Sikutdowo, pos 2 Canggal Walangan, pos 3 Cacingan, dan pos 4 Pelawangan. Selain 4 pos utama ini, ada juga jalur baru di Patak Banteng yang memiliki beberapa titik seperti Mata Air, Galaran, Jampangan, dan pos 3 Padang Ilalang. Dan jalur Patak Banteng ini didominasi oleh tangga-tangga. Halo. Capek Bu? Enggak. Aman ya? Aman. Baru 10 menit. Oke, nurunin. Tadi harusnya berapa? 160, sekarang udah 120. Udah aman. Jadi ya, ini pos 1 menuju pos 2. Jadi untuk teman-teman kalau dirasa heart rate-nya udah tinggi, di maksimal 200-an ya kalau nggak salah. 160 udah tinggi ya? Itu slow dulu, cool down dulu, baru lanjut. Jangan dipaksakan gitu. Oke? Jangan sok kuat ya. Ya benar, jangan sok kuat. Tapi jangan terlalu lemah juga ya. Tapi jangan lemah juga. Oke. Semangat Bani. Semangat Pak Erik. Mulai. Semangat Pam.
jam 11 lewat 5 baru nyampe pos 1 OTW pos 2. Let's check it out. Jalur dari pos 1 ke pos 2 membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit, tergantung pada fisik pendaki, dan terdapat beberapa warung yang menyediakan makanan dan harganya pun relatif terjangkau. Halo, halo kakak. Gimana, aman? Aman. Nagara aman, Nagara. Bunda lagi istirahat dulu. Butuh sedikit pernapasan agar adaptasi dengan lingkungan. Mulai trekking tadi jam 11, sekarang 11.19 sampai di pos 2. Jam 11.20. Tadi mulai trekking dari pos 1 itu jam 11, pos 1 sampai pos 2 sekitar 20 menit. Sekarang lagi nunggu Bunda Nagara. Jalannya ada berhenti karena dia baru pertama kali mendaki. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 jalur Patak Banteng Gunung Prau biasanya memakan waktu sekitar 45 menit. Namun, perlu diingat bahwa waktu tempuh ini bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi fisik masing-masing pendaki dan kecepatan berjalan. Semangat Pak Erik. Semangat, Dad. Cie. Gimana perahu via Patak Banteng Pak Erik? Lumayan. Karena ini ya, tanjakannya tangga. Bu Ani. Aman tapi aman. Aman. Bayu. Semangat. Jalan ini memang jauh. Tapi harus ditempuh. Anak-anak udah dulu. Anak-anak udah duluan. Sekarang jam setengah 12. Tadi mulai trekking itu jam 11. Lumayan lah cepet tak ya Mas? Udah 2.200. Sampai pos 2 apa sih? Pos 3. 300 kali. Pos 3. Nyangka nggak Bu Ani? Enggak. Udah menyerah dari pos 2. Mau turun aja. Oh, orang tanya, Pas Mami lihat ada data, itu udah 2.200. Enggak. Dan memang apa sih kalau naik gunung itu mental sih teman-teman. Kalau mental tadi nggak dikalahin mah udah nggak nyampe puncak. Fisik mah nomor 2, ngikutin fisik mah kuat nanti Malang kan ya di Malang lah. Benar nggak? Betul sekali. Jalur dari pos 2 ke pos 3 cenderung menanjak dan beberapa bagian mungkin terjal, terutama saat melewati jalur tanah merah dan bebatuan. Di perjalanan menuju pos 3 ini terdapat mata air yang bisa digunakan para pendaki untuk memenuhi kebutuhan airnya. Super Dead. Ada mata air guys, kita refill. Ini ada di area pos 2 ke atas, berarti OTW pos 3, 2 ke 3. Ini gimana cara nyalainnya? Gimana cara nyalainnya? Oh, dingin banget. Buat minum. Mata air. Terus air ini, oke, air ini digunakan seperlunya aja ya guys. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali. Secukupnya aja ya guys. Mantap. Sekedar informasi jalur Patak Banteng ini ketika sampai di pos 2, kita akan menemukan persimpangan. Ya. Kalau kita ambil kiri berarti jalur lama dan cenderung curam namun cepat sampai, dan jika kita ambil jalur kanan atau jalur baru, akan diarahkan ke jalur yang lebih landai namun sedikit memutar.
Dan dalam pendakian ini kami memilih jalur baru. Jam 11.56 kita menuju pos 3. Tadi mulai trekking dari pos 1 itu jam 11. Tepat turun dari ojek itu jam 11. Nyampe pos 2 11.20. Sekarang 11.57 udah mau nyampe pos 3. Kita dengerin ibu-ibu lagi ngarumpi di jalur pendakian Gunung Prau via Patak Banteng. Sudah diatur. Jauh-jauh ke gunung tetep we ngarumpi. Gimana? Rumpi terus. Rumpi berfaedah ini mah, tidak gibah ini mah. Ya, kita lagi Gibah. ngomongin tentang Makna hidup. makna hidup. Kan kita tuh tujuannya sama ya, tapi di gunung dari tadi orang ngasih semangat gitu. Semangat bu, nyampe bu. In real life gimana? Tapi kalau iya di real life kita tujuannya sama, tapi kadang Ada malah yang saling menjatuhkan. Tapi katanya sifat asli manusia itu ketika berada di hutan atau di gunung. Yang individualistis ada, yang kebersamaan ada, pokoknya nanti kelihatan. Nih, kalau mau tahu sifat manusia, kalau berteman bertahun-tahun juga belum tentu tahu sifat dia yang asli. Kalau mau tahu, 1, ajak dia jalan-jalan. 2, libatkan dalam keuangan. 3, gue lupa lagi apa tuh? Apa? Satunya apa ya? Berarti salah satunya udah kita jalan. Iya. Keuangan udah kan? Apa sih namanya tadi diurus sama Ibu Kemenkyu kita. Ibu Sri Rahayu, udah Sri Rahayu. Tapi sederhananya nginep bareng. Nah, betul. Kita dulu sering nginep bareng ya. Iya. Terus kita gibah semalaman. Sekarang anti gibah ya? Enggak lah, kita sekarang discussion. Udah diskusi kehidupan. Kayaknya sekarang lebih ke ngomongin diri sendiri nggak sih? Ya betul, dan dijadikan ibroh. Bukan hanya semata-mata ngomongin diri sendiri ya. Betul. Ibrohnya yang harus Luar biasa. Ya. berapa tahun ini? 5 tahun. Keren. Waduh, mantap. Ulang tahun. Pilih. Sehat-sehat ya. Biaya simaksi. Surat izin masuk kawasan konservasi untuk pendakian Gunung Prau via Patak Banteng adalah Rp35.000 dan berlaku juga untuk jalur pendakian lainnya di Dieng, Wates, Dwarawati, Kali Lembu, dan Igir Merana. Ayah tangguh. Waktu tempuh dari basecamp Patak Banteng ke puncak Gunung Prau sekitar 2-2,5 jam, tergantung kondisi fisik pendaki. Mantap. Dalam pendakian kali ini saya bagi menjadi 2 tim, dengan komposisi tim pertama berisi Faris, Nagara, Pak Guru Majid dan Pak Guru Ale yang sudah jalan duluan, dan tim kedua dengan komposisi saya, Pak Erik, Momi Ayu dan Bunda Nagara. Ini bertujuan agar menyesuaikan ritme pendakian sesuai kemampuan fisik dan agar tim pertama bisa mendirikan tenda terlebih dahulu dikarenakan kondisi cuaca mendung. Jam 12.39. Tadi dari pos 1 itu jam 11 pas, sekarang udah mau nyampe pos 3. Kalau si kakak, kemudian Nagara, Majid sama Ale kayaknya udah nyampe. Alhamdulillah perkiraan kita nyampe jam 2, tapi sekarang lebih cepat nyampenya. Main dulu. Yuk, kata-kata hari ini Pak Erik. Di atas awan ada awan. Di atasnya lagi ada kita. Bu Ani. Romantis sekali. Kata-kata hari ini. Mabuk cinta. Luar biasa pokoknya mah. Luar biasa udah sampai sini. Kata-kata hari ini, Moe. Ternyata di luar rumah itu ada dunia yang lebih indah lagi. Nih, kita sedang menapaki dunia yang indah ini. Turun naik tapi jos. Kata-kata hari ini. Oke,
kesehatan mental itu, ngejaga kesehatan mental itu sama kayak kita naik ke gunung. 5 menit pertama capeknya luar biasa. 10 menit pertama rasanya mau meledak gitu kan. Rasanya mau turun lagi, rasanya mau nyerah lagi. Tapi setelah dijalani kok jauh lebih mudah, kok jauh lebih enjoy gitu. Sama naik gunung, ngejaga kesehatan mental itu juga sama kayak gitu. Jadi pastikan kesehatan mental kamu juga tetap dijaga sampai puncak, sampai akhir hayat kita. Dan kita juga memastikan untuk sampai puncak perahu. Semangat! Beda cerita ya kalau udah istirahat lama. Anak-anak ada nggak? Akhirnya setelah trekking sekitar 1,5 jam kami tiba di pos 3 Padang Ilalang. Pak Erik. Mantap. Kos. Pos 3. Mantap. Bu Ani. Pos 3. 3. Jam 12.55. Tadi dari pos 2 jam 11.20. Sekarang 12.55. Pos 2 ke pos 3 sekitar 1,5 jam. Kita cari anak-anak dulu karena anak-anak dari tadi udah duluan. Let's check it out. 3. Dek. Keren. Super Super Kids. Akhirnya Super ketemu rombongan. Betul sekali. Nyampe tadi jam berapa Kang Ale? Sebelum zuhur. Jam berapa? Sebelum zuhur. Wih mantap. Di sini tadi pas udah cerah terus sampai berkabut lagi. Oh tadi pas cerah udah nyampe ya? Udah nyampe. Dari Mantap. kabut, cerah, kabut lagi. Kabut lagi. Begitulah hidup ya. Itulah sampai tiris. Lanjut. Pak Guru, Aku nunggunya sampai Ramadan. Lama banget. kata-kata hari ini. Kata-kata. Tiris. Udah aku gak bisa berkata-kata tiris. Aduh, kakak negara. Aman. Mana suaranya? Aman. Pak Guru, kamu tuh kalau dingin terus bawa istri. Nah, bawa istri. Kita berpelukan ya. Itu termasuk enggak ya? Enggak dong. Pak Guru katanya kedinginan, makanya kalau kesini tuh bawa istri. Ada teman ngobrol maksudnya. Berhubung itu nggak tahu kabut, nggak tahu mau hujan. Jadi kita lanjut aja dulu. Kata Kang Ale sih tanggung, katanya tinggal 30 menit lagi ke tempat ngecamp. Kita buka tenda, habis gitu ya kita bercengkrama deh. Let's check it out. Jam 1:14 keadaan di pos 3 nggak tahu kabut, ini tuh nggak tahu mau hujan. Jadi istirahat dipercepat aja. Kita lanjut cari tempat ngecamp. Kata Kang Ale sih tinggal 30 menit lagi. Let's check it out. Anak-anak ngebut terus. Rombongan Majid mantap. Pertama kali mendaki. Kita mau cari tempat camp. Dari pos 3 Padang Ilalang menuju Sunrise Camp ini konturnya sudah mulai landai. Menurut estimasi hanya berdurasi sekitar 25 menit untuk sampai ke Sunrise Camp. Tagok. Kurang ajar. Dari pos 3 ini perjalanan udah konturnya udah mulai landai. Beda dari tadi pas 1 ke 2 dan 2 ke 3 luar biasa. Didominasi dengan tangga-tangga. Lain nanya. Oh ya guys, sekedar informasi sebelum pendakian ini saya sedang mengalami cedera lutut efek bermain sepak bola. Dan ini ada percobaan pertama saya mendaki gunung dalam keadaan lutut mulai membaik. Terima kasih sudah Dan bekerja sama alhamdulillah tidak ada kendala. dengan baik dan cool. Kata-katanya Gunung Perahu guys.
Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Sepakat sih tadi beberapa titik ada sampah, sangat disayangkan. Kalau kataku, jangan meninggalkan apapun kecuali kenangan. Iya. Nah, finally tiba di Sunrise Camp. Kita milih buka tenda di area sedikit ada pohonnya karena dari tadi cuacanya mendung, takut hujan. Akhirnya tiba di Sunrise Camp jam 13.44. Jam 13.44 tiba di Sunrise Camp. Tadi dari pos 1 itu jam 11, kemudian tiba di pos 2 jam 11.20, di pos 3 di bawah jam berapa ya tadi, 13-an, 13.30. Sekarang tiba di Sunrise Camp jam 13.44. Alhamdulillah, kita tinggal buka tenda aja. Tim sedang mendirikan tenda. Kita memilih area yang ada pohonnya karena cuaca sedikit mendung, dikhawatirkan hujan, jadi akan lebih aman. Kami memutuskan mendirikan tenda di bawah pohon karena cuaca mendung, dikhawatirkan terjadi hujan lebat atau badai. Hal ini bisa meminimalisir dari terjangan angin. Jengnya tanah dia. Aku marah tidak. Sok sarane beres sok. Action, mau masak. Iya dong. Hah? Demi apa? Gas nama ayah tapi itu ayah. Apa sayang? Ya, siniin Kak. Isi juga. Bekerja sama nih. Aduh. Hah? Boleh sok udah bisa. Oh. Satunya lagi. Nesting lek, kalau kan lek. Oke. Jangan dutan di sini. Kalau hujan biasa. Sadren. Tapi besok sarapan naon? Ayah sanggup. Ada mie. Oh, mie. Minyak banyak. Bakwan. Oh, habiskan lah apa naon. Terus nanti pas pulang kita goreng ini. Bisa di dekat mobil. Di jalan. Di parkiran. Lumayan. Ya di jalan keplok. Di jalan yang pemandangannya indah tuh. Kayak pulang. Iya benar. Ntar kalau di sana. Ya. Pakai apa? Pakai HP beneran tuh. Apa tuh? Tuh kayak Bu Bunda. Aku ketiris memantes. Dan akhirnya, pada hari kedua, kami disuguhkan pemandangan yang begitu spektakuler. Setelah diuji dengan kabut tebal selama pendakian hari pertama, kemudian hujan tanpa henti semalaman, akhirnya kami dikasih bonus pemandangan yang indah. Gunung Prau memang layak diperjuangkan. Siji loro telu kecil. Siji loro telu. Oke. Dari bantu numpa di pos gitu mulu. 3 apa Erik? Satu kata untuk Gunung Prau apa? Lebaran jauh. Satu kata untuk Gunung Prau apa, Mam? Indah. Satu kata untuk Gunung Prau apa? Tiris tapi enakeun, mantap. Satu kata untuk Gunung Prau, Pak Erik? Beautiful itu alami dan dirawat. Nagara, satu kata untuk Gunung Prau apa? Dingin. Kemarin kan udah capek-capek nih. Tadi malam juga dingin. Kalau diajak lagi naik gunung mau nggak?
Dipikirkan dulu. Dipikirkan dulu, oke. Bu Ani, Gunung Prau gimana? Luar biasa. Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan itu memang perjalanannya berat dan nyampe ke sini tuh. Dibayar dengan keringat, dibayar dengan kesusahan, tapi akhirnya wow, the best view. Mantap. Kalau diajak lagi naik gunung gimana? Gas! Gaskeun Pak Erik lah, mantap. Jid, satu kata untuk Gunung Prau, Jid. Raosen. Raosen. Mantap. Kak Dede mah? Gas. Gaskeun. Halo Dedi Adit. Di mana nih kita? Gunung Prau. Gunung Prau. Tadi pagi Sumbing, Sindoro jelas, sekarang Silau sama apa? Matahari. Merapi sama Merbabunya lagi malu-malu ketutup awan. Iya ya. Alhamdulillah perjalanan pendakian Gunung Prau bersama Ibu Ani, Pak Erik, Majid sama Pak Ale berjalan lancar, sama Ibu Ayu juga lancar. Cuman semalaman tadi hujan, tapi setelah hujan ya alhamdulillah dikasih jelas kayak gini. Jadi setelah perjuangan capek, terus semalam lumayan dingin, dibayar tuntas dengan Masya Allah. Jadi sesuai dengan kalam Allah. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan setelah hujan pasti ada keindahan. Satu lagi rekomendasi dari saya sih, kalau mau ke Prau mungkin harusnya weekday sih, kayak kita malam Jumat. Betul. Tapi nggak terlalu rame ya, rame tapi tidak terlalu rame banget sih. Kakak sini, Kak. Peak seasonnya. Alhamdulillah nih bisa bawa anak saya nih perdana muncak ke Prau. Umur berapa? Umur 10. Pendakian Gunung Prau kali ini bukan hanya soal mencapai puncak, tapi tentang menciptakan kenangan yang tak akan pernah pudar. Bersama istri tercinta, anak pertama saya yang luar biasa, serta sahabat dan guru-guru terbaik, kami melewati kabut tebal, hujan malam, dan lelah yang tak terucapkan. Tapi justru disitulah keindahannya, karena kami tidak hanya mendaki gunung, kami sedang mendaki kehidupan itu sendiri. Saat sunrise muncul dari balik awan, hati kami seolah disentuh oleh semesta, bahwa setiap perjuangan, setiap langkah, setiap tawa dan lelah, semuanya layak. Dan hari ini, saya pulang dengan penuh syukur, karena bisa berbagi momen luar biasa ini dengan orang-orang yang saya cintai. Terima kasih, Gunung Prau, engkau bukan sekadar tempat, engkau adalah pelajaran.